Selamat pagi. Kembali lagi sama aku Wiwi. Aku masih di Sochi, Rusia. Hari ini aku mau membahas tentang perkembangan COVID di sini ya, terutama di sini. Tapi sebenarnya bingung sih mau bikin video ini atau enggak atau gimana. Cuma hari ini itu bukan hari ini juga, beberapa hari belakangan ini aku kan sering buka medsos gitu. Nah, nanti gimana nggak ngerti juga. Tapi di komen itu bilang itu hoax lah, itu politik lah, gini lah gitu. Oke. Kalian nggak sendiri gitu ya. Aku mengerti mungkin karena kalian belum pernah di posisi itu kan itu. Jadi di sini pun juga sebenarnya orang Rusia itu juga nggak terlalu percaya gitu loh. Kalau itu tuh kayak beneran ada gitu. Itu yang aku nggak bilang orang Rusia semuanya ya. Yang aku lihat rata-rata dan aku ajak ngobrol terutama di Sochi gitu, dari tempat lesnya aku, dari tempat kerja dan lain-lain, mereka kayak nggak bener gitu kan. Tapi aku bulan Agustus kemarin aku sempat ke Moskow dan di sana hampir 95% lah orang-orang tuh pada aware banget, pada pakai masker, terus pakai handscoon, sarung tangan, dan kan di situ naik metro kan, aku sempat share waktu itu di story. Jadi di setiap stasiun metro itu di sana ada hand sanitizer, tinggal kayak gini aja itu ada sensornya, udah keluar hand sanitizer, dan di mana-mana di metro itu ada gitu loh. Nah, kembali lagi ini di Sochi ya. Jadi kalau di Sochi itu lebih terkesan cuek gitu ya. Kayak aku misalkan naik bus gitu kan, kemungkinan hanya 1-2 orang aja yang pakai masker gitu, nggak banyak. Apalagi pakai handscoon gitu kan, kayak jarang banget lah, pokoknya jarang banget gitu. Tapi kalau memang kita masuk ke mall, ke market tuh emang harus pakai gitu. Kalau nggak pakai masker kita nggak bisa masuk. Nah, akhirnya aku sempat juga bikin vlog kan di YouTube-nya aku, itu new normal di Sochi itu gimana, masih santai lah gitu. Apalagi pas summer kemarin tuh masih orang rame banget, sama sekali nggak peduli sama corona gitu kan. Nah, aku di antara teman-teman yang lain itu, aku tuh yang paling kayak harus pakai masker, harus cuci tangan, harus mandi pulang kerja, harus keramas, harus gini-gini. Aku yang banyak aturan gitu loh. Tapi di sini sendiri aku tuh nggak juga yang parno, yang takut, yang kayak nggak kayak gitu aku. Tapi sempat juga sih terlintas kan, karena aku lihat lingkungan sekitar kan, aku pakai logikanya aku, masa iya sih, tapi kok di sini bebe aja, orang rame-rame juga kok masih ada aja juga orang rame gitu loh, nggak ada yang gimana-gimana gitu kan. Nah, itu kan masih samar kan. Jadi akhirnya aku waktu itu cerita ya cepet, waktu itu kan aku kerja gitu, pulang kerja emang beberapa hari sebelumnya itu memang kayak capek, lemes, tapi aku nggak terlalu aware gitu loh, karena aku mikirnya mungkin ini panic attackku yang kumat lagi tuh kamu mungkin, atau nyoba buat kamu kayak gitulah. Jadi aku mikir mungkin itu dari panic attack gitu kan. Akhirnya aku pulang kerja, sampai di rumah itu udah benar-benar demam gitu loh. Aku cek udah 38. Habis itu malamnya itu aku cek lagi udah 38,5. Aku minum paracetamol kan, memang bener-bener paracetamol itu udah nggak mempan lagi, udah nggak mempan. Aku sampai tambahin aspirin, jadi aku minumnya 1 paracetamol dan setengah aspirin gitu. Itu baru nanti dia mau keringetan, tapi itu nggak bertahan lama, beberapa jamnya lagi naik lagi. Jadi dia udah 38,5, 38,7, dan sampai kalau limitnya aku waktu itu sampai 39 panasnya aku. Ini karena aku mikirnya kayak sakit biasa gitu loh. Karena perubahan cuaca dari summer udah ke autumn gitu loh, yang musim gugur gitu. Jadi wajar lah kan. Akhirnya udah hari keempat itu panasnya nggak turun-turun. Bayangin nggak, 4 hari demam. Dan bukan yang demam kayak biasa yang kita minum obat, panasnya reda. Itu benar-benar panas. Habis itu turun dia cuma 2 jam aja loh, cuma 2 jam aja dia berkhasiat itu obatnya.
udah mulai dia lagi, dan kalau turunnya itu pun suhunya masih stay di 37,8, 37,9 gitu. Dan nantinya lagi berapa jamnya itu, lagi 2 jamnya udah naik lagi dia jadi 38,5, 38,7. Jadi nggak pernah aku merasakan suhu tubuhnya aku itu turun sampai 37 pas gitu, atau 36, sekian, nggak pernah. Kan ada juga orang kalau misalkan kena corona itu nggak bisa cium bau, itu simptomnya banyak banget, nggak ada rasa pas makan dan lain-lain. Tapi aku nyoba ciumin bau gitu, ada sama sekali reseptor untuk penciuman bau itu di hidungku itu nggak ada masalah sama sekali, semua itu oke gitu. Akhirnya besoknya itu nelpon dokter buat ke rumah gitu kan. Dokter datang, dicek lah pakai stetoskop, didengerin paru-parunya, oke. Hai, jadi hari ini adalah hari yang keempat. Kenapa nggak bikin video dari awal? Ya karena memang aku kira kan bakal cepat gitu sembuhnya, cuma panas-panas biasa aja. Oke, hari ini hari keempat. Obat-obat yang aku konsumsi itu antibiotik, bakteri baik buat usus, karena bukan hanya suhu tubuhnya aja naik, tapi perutku juga dia agak kayak GERD gitu. Habis itu juga diare. Jadi aku minum obat bakteri baik buat usus, terus minum vitamin B, vitamin C, omega 3, paracetamol. Ada juga obat tetes dari hidung. Ya begitulah, minta doanya aja biar bisa kembali sehat seperti semula. Karena di Rusia sekarang, di Sochi lah ya, aku sampai manggil dokter buat datang ke rumah, soalnya nggak kalau mau nelpon ambulans atau gimana itu udah susah banget. Udah sampai kayak temanku, dia terjatuh, dia dari skuter, kepalanya berdarah, itu nunggu ambulan aja loh sampai 5 jam karena memang sibuk banget. Jadi datengin dokter, kata dokternya juga di sini tuh lebih banyak banget yang sakit gitu. Jadi stay health, jaga kondisi buat kalian, jaga makan, jaga kebersihan, jaga jarak. Aku padahal selalu loh pakai masker, kemana-mana selalu pakai masker. Tapi ini juga nggak tahu, ini sementara belum tahu ini corona apa enggak. Nanti kalau aku udah tahu gimananya, di akhir video aku kabarin. Yang jelas ini hari keempat. Dan memang malamnya itu susah banget tidur. Semalam tidur cuma 2 jam doang. Gak bisa, semuanya pegel-pegel, badan pegel-pegel. Dan pulse ininya juga, detak jantungnya cepat karena kan ada panas badannya gitu, makanya cepat dia detak jantungnya gitu. Semangat ya buat kalian. Dokternya itu nelpon lagi, gimana kondisinya masih kayak gini gitu kan. Terus dokternya itu nyaranin kalau gitu telepon aja ambulan, bilang sama ambulan ciri-cirinya gini gitu kan. Karena di sini bukan ambulan tuh artinya yang selalu darurat gitu, enggak. Ambulan di sini itu kayak bisa juga dokter kayak keliling gitu loh. Siapa sih yang perlu bantuan kok di sini skora namanya ya. Siapa yang perlu bantuan darurat misalkan, tapi nggak usah ke rumah sakit gimana, misalnya itu kayak dokter, kita dicek, disuntik gimana, dia alatnya juga lengkap, cek jantung, cek semualah gitu. Kalau oke, di rumah aja, tapi kalau nggak bisa baru diajak ke rumah sakit kayak gitu. Di sini nggak selalu yang ambulan nelpon langsung ke rumah sakit, nggak kayak gitu di sini ambulannya. Jadi kayak itu dokter juga gitu kan. Dan nelponin ambulan 7 jam. Biasanya ambulan itu kan namanya skora itu kan artinya cepat gitu ya, biasanya cepet. Ini 7 jam loh, aku dari jam
Pokoknya jam 7, jam berapa ya? Sorry. Pokoknya jam 2 malam dia baru datang ambulannya, itu dari sore. Aku hitung itu 7 jam pokoknya. Lama banget, dan dia juga konfirmasi gejalanya gimana. Aku bilang demam gini. Nah, pada hari keempat itu aku udah mulai kayak tarik napas itu, nafasnya itu nolak. Istilahnya kayak udah langsung gitu. Baru narik napas sedikit gitu. Nggak bisa aku narik napas panjang. Di sini dada tuh langsung kebuang gitu napasnya kan. Habis itu aku bilang, dan malam itu juga aku sehari sebelumnya, hari ketiga nih, malamnya itu aku tidurnya udah nggak enak. Aku tidur kayak gini, kayak setengah duduk, udah nggak enak, kayak diafragmanya itu ketekan, karena aku kan ngiranya aku karena ada GERD gitu loh. Ada gas gitu sering naik gitu rasanya, kadang juga bisa bikin batuk, tersedak atau sesak. Jadi aku pikir mungkin ini GERD-nya aku yang kumat gitu loh, aku minumin obat mah gitu kan, tapi nggak juga ngefek gitu juga. Sampai tidur ke samping juga nggak enak, udah mulai sesak gitu kan. Akhirnya hari keempat itu datang si dokter jam 2 malam, dicek lah kan, suhunya sudah bagus, sudah mulai turun gitu, sudah mulai 37. Itu pertama kali. Habis itu dicek lah di sini di dada. Oke. Dicek pakai stetoskop di sini di punggung kan, di paru-parunya. Dibilang di sebelah kanan ini udah terdengar ada tanda-tanda pneumonia gitu, dibilang udah kedengeran. Aku udah kayak aduh kena dah ini aku udah gitu kan. Akhirnya kalau besok suhu tubuhmu bagus, ada direkomendasikan 3 klinik gitu loh, poliklinik ke sana gitu. Karena di sini alur COVID-nya itu ya, ada satu rumah sakit itu yang memang dikhususkan, itu tempatnya jauh dari perkotaan, dikhususkan itu untuk penderita COVID yang kalau misalkan yang udah parah, dan standarnya yang bisa ke sana itu kalau pneumonianya sudah di atas 40% gitu, memenuhi paru-paru gitu. Tapi kalau masih di bawah 40% masih bisa isolasi mandiri gitu. Jadi kita nggak bisa juga semata-mata langsung ke rumah sakit gitu, karena rumah sakit umum di sini itu melayani khusus yang kayak kecelakaan lah, melahirkan yang kayak gitulah, yang bukan kasus COVID gitu. Kalau mau kasus COVID, kita telepon dulu, konfirmasi sama ambulansnya itu, nanti dia cek gitulah. Akhirnya kan alurnya itu aku direkomendasikan ke poliklinik kan. Hai semuanya, selamat pagi. Akhirnya aku berdoa biar enggak panas lagi badannya, karena beberapa poliklinik itu dia nggak mau melayani KT, apa namanya tuh, kayak lihat paru-paru tuh loh. Nggak mau dia kalau kita masih ada temperatur gitu, maksudnya masih ada suhu badannya tuh panas. Akhirnya mau dia nggak panas kan, paginya itu aku langsung ke poliklinik, itu lemas banget, KT. Nah setelah KT langsung aja aku langsung swab di sana di polikliniknya itu. Habis itu nanti hasil KT-nya itu datang, ternyata aku udah kena pneumonia 24%. PCR, swab gitu di hidung, di ini. Nggak serem loh, nggak serem-serem yang di video katanya sakit ini, nggak rasa apa, cepet banget, udah gitu. Jadi memang kalau di Sochi itu nggak ada namanya rapid test, nggak ada. Untuk apa gitu, kalau di sini ya untuk apa sih rapid, langsung aja yang lebih lebih hasil itu valid gitu loh, langsung aja, maksudnya yang benar-benar gitu, langsung aja deh di swab gitu. Akhirnya yang bikin deg-degannya itu cepet banget berkembangnya, jadi udah 24%, karena hari kedua dokter datang masih clean gitu, dia bilang cista, dia bilang gitu, maksudnya cista tuh masih bersih di paru-parunya, nggak ada kedengeran apa gitu. Sedangkan hari keempat itu pas dokter dari ambulans datang itu udah dibilang ada tanda-tanda. Jadi bayangkan dong, cuma dari hari kedua masih bersih, entah dari hari ketiga udah mulai agak sesak, sampai keempat udah langsung 24% gitu pneumonianya. Jadi aku kayak gitu.
Terus dari hari itu aku udah dapat antibiotik untuk pneumonia-nya. Jadi sehari itu 2 kali aku disuntik di area sini, 2 kali, kanan kiri. Habis itu minum obat, aduh banyak banget sampai perut aku itu kenyang. Minum obat doang, karena kan tablet minum itu banyak banget, ada antivirusnya, antibakterinya, untuk immunity, ada vitamin D, vitamin C, vitamin apa lagi ya? Ada omega 3, ada lagi minum ACC namanya, itu untuk mengeluarkan cairan yang di paru-paru. Selain ACC ada yang dari herbal juga, itu banyak banget. Aku sampai takut beneran, kayak aduh nggak overdosis ini ya karena segini banyaknya gitu. Tapi emang harus gitu loh, emang penting. Dan antibiotiknya dari injeksi dan dari tablet juga gitu. Akhirnya minum itu sempat sih kayak sedih kan, ya ampun lagi sih naik turun panasnya gitu. Ya intinya jangan panik. Kalau panik atau gimana tegang, dia tuh kayaknya makin deh dia ininya, panasnya tuh dia datang lagi, imun tubuhnya tuh turun kayak gitu kan. Akhirnya kemarin malam dapat email hasilnya, ternyata aku positif kena COVID. Aduh, ya gimana sih ya, nggak ngerti. Orang aku di sini juga selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu mandi, keramas. Ya orang udah nasib namanya kan, nggak ngerti juga emang udah jalannya kayak gini. Sempat sih down rasanya. Habis itu tapi aku semangat lagi, dan emang nafsu makan nggak ada. Biasanya kalau aku sakit itu pasti selalu ada nafsu makan, tapi ini bener-bener nggak ada nafsu makan. Aku juga udah buat laporan ke embasi. Nah ini wajib banget bagi kalian semua yang lagi di luar negeri ya. Kalau ada sesuatu, kalian pertama harus registrasi gitu kan, kayak registrasi lapor diri saat kalian menginjakkan kaki di luar negeri itu gitu. Khususnya bagi yang durasinya lama gitu loh, 1 tahun, 2 tahun atau gitu, atau 3 bulan gitu, bisa kalian harus lapor diri. Jadi nanti embasinya itu tahu, oh ada nama ini, dia di sini gitu. Jadi aku udah langsung lapor juga kan sama embasi, Pak atau Ibu gitu, saya ada indikasi gini nih. Kalau dibilang bahaya sih enggak, tapi kalau dibilang terlalu sepele juga enggak gitu loh. Karena pertama aku emang sesek kan, susah. Aku juga melakukan latihan pernapasan, itu ada sih di YouTube, kalian bisa lihat latihan pernapasan kayak gitu. Udah sih sekarang udah bisa aku bernapas panjang, nggak jarang batuknya. Kalau pas hari pertama itu setelah aku diagnosa kena pneumonia, aku coba latihan pernapasan itu benar-benar baru narik napas dikit aja udah langsung batuk-batuk. Tapi hari ini ya puji Tuhan lah ya, aku rasa sih udah membaik. Tapi aku minta doa juga biar cepat pemulihannya, biar bisa kembali seperti semula, sembuh, nggak ada hal-hal yang nggak ya, seperti itu. Capek, lemes banget. Aku tuh sampai nggak mau chat, nggak mau nelpon ke rumah atau gimana, karena untuk megang handphone aja itu kayak udah nggak bisa gitu kan. Karena capeknya itu, demamnya itu naik terus gitu. Aku tuh demamnya dari hari pertama sampai hari ke 9,5 itu hampir hari ke 10 aku demamnya, baru dia turun itu pun sampai 37 doang gitu, baru sampai hari ke situ. Dan itu benar-benar capek kan. Akhirnya aku bikin laporan, terus embasi minta juga untuk mengisi form gitu. Dan mereka baik banget, mereka selalu update bagaimana kondisiku, bagaimana kabarku gitu. Memang terima kasih banget buat
Indonesian Embassy yang di Rusia, the best pokoknya, memang care banget kayak gitu. Nah, akhirnya kan ditanya juga sama embasinya, selama 2 minggu terakhir sempat ketemu sama siapa aja temannya, dan syukur banget aku udah 2 minggu lebih nggak ketemu sama teman-temannya aku yang sering aku ajak ngumpul bareng pada saat libur gitu loh. Dan syukur banget karena memang dari 2 minggu yang lalu tuh kita sibuk, seminggu selalunya juga nggak bisa gitu, aku udah mulai capek gitu. Jadi COVID itu nggak semata-mata kayak kena sekarang, mungkin ada gitu ya kalau imunnya gimana, tapi dia juga bisa dilihat dari dia berinteraksi selama 2 minggu itu sama siapa aja gitu loh. Jadi dia bisa sampai demam gitu-gitu tuh dia perlu proses gitu, nggak instan, tapi tergantung juga sama imun tubuh masing-masing gitu. Nah, mungkin karena aku imunnya nggak terlalu bagus nih, makanya sampai kena lah pneumonia gitu. Dan pada masa-masa aku kena pneumonia ini juga aku batuk-batuk dan bener-bener menderita itu, nggak bisa tidur, mata udah ngantuk banget tapi nggak bisa tidur. Batuknya itu sampai pagi, sampai aku tuh bingung harus tidur kayak gimana, sampai aku duduk kayak gitu juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya, dan juga ya aku cek gini, detak jantung itu selalu dia di atas 100. Jadi kayak gimana sih, deg-degan terus gitu loh berhari-hari. Jadi tubuhnya kalian tuh bener-bener capek karena dia kayak detak jantung aja tuh di atas 100 terus gitu. Akhirnya, dan di saat-saat masa-masa itu juga aku sih nggak ada yang mikir aneh-aneh, aku juga nggak ada yang buka medsos yang serem-serem atau gimana yang bikin aku panik gitu ya. Tapi automatically gitu loh, aku kayak deg-degan banget, kayak kesemutan, kayak apa ya, kayak cemas banget. Gimana sih, kayak panik attack kumat gitu loh, padahal aku nggak ada mikir ke sana atau gimana, nggak ada hal yang harus dipanikkan, tapi memang begitu juga. Dan kadang juga detak jantungnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu loh. Aku nggak ngerti gimana sih sistem COVID ini menyerang tubuh gitu loh intinya, mungkin. Dan juga efeknya bagi tiap orang itu beda-beda gitu. Tapi kalau mungkin kalian ya lagi ada di proses ini gitu, mungkin gitu, kalian semangat aja intinya, jangan mikir yang enggak. Kalian rutinin minum obat apa yang direkomendasikan sama dokter, apa yang disuruh sama dokter, rutinin itu gitu. Habis itu kalau bisa, kalau misalkan udah nggak demam gitu loh ya, jalan-jalan kecil, olahraga kecil gitu. Dan kalau enaknya di Indo kan ada matahari, gampang gitu kan. Oke, bisa berjemur gitu. Kalau di sini udah mulai musim dingin itu udah mendung-mendung terus gitu, jadi susah nyari mataharinya gitu. Akhirnya pelan-pelan emang si hari pertama sampai ke 9 itu berat banget. Mental, nggak ngerti ya apakah COVID itu juga menyerang mental, tapi kayak mentalnya kita itu juga keserang, kayak itu dah kayak cemas, kayak aduh, kayak mau nyerah karena badannya itu udah capek, udah lelah banget gitu. Dan akhirnya karena gimana sih, padahal aku tuh sudah afirmasi gitu loh ke diriku kayak oke, imunku tuh bagus, kuat, nggak bakal kena ini virus gitu loh. Tapi ternyata jejak aku kena gitu ya. Jadi aku bilang, oh ya Tuhan, aku tanpamu bukan apa-apa gitu loh, aku tanpamu tuh lemah. Itu emang kayak terkulai gitu loh, makanya aduh nggak bisa gitu. Akhirnya aku itu dah ikutin semua prosedur dan sudah membaik, tapi masih cepet capek, masih cepet lemes banget. Itu di hari ke-14 pun masih aku lemes banget gitu. Jadi setelah beberapa hari, udah hari ke-16 dan kesekian, akhirnya dari poliklinik itu datang juga dokternya ke rumah, dia ngambil swab lagi, hasilnya udah negatif gitu kan. Aku sempat bikin story itu di IG. Akhirnya habis itu lagi besoknya datang lagi dan hasilnya juga puji Tuhan negatif, udah dinyatakan sembuh gitu loh. Jadi dokternya juga akhirnya ke rumah lagi, dia ngecek juga pakai stetoskop kan di paru-paru itu. Jadi udah bisa, dia bilang oh udah cista ini, maksudnya udah bersih gitu. Tapi jangan sekarang kamu bikin cek KT lagi, kalau bisa nanti kamu lagi 1 bulan deh cek KT biar
itulah kayak ronsen gitu yang di awal, karena itu kan apa ya katanya, apa ya, karena itu kan radiasi gitu loh. Sorry ya ngeblend, karena itu kan radiasi gitu, biar nggak terus-terusan badannya kena radiasi, nanti dia lagi sebulan cek lagi gitu. Jadi sekarang udah sih aku udah bisa masak. Habis itu perlahan di saat sudah mulai pelan-pelan hari ke-14 itu 16 aku udah bisa makan gitu. Tapi bener di saat kena itu perutnya aku itu lapar tapi makan nggak bisa masuk, dan rasanya itu semuanya sama, rasanya itu sama kayak aku makan ayam itu rasanya sama, aku makan obat rasanya sama, semua itu kayak yang aku bisa rasain enak itu hanya yogurt dan buah-buahan, hanya itu yang aku bisa rasakan. Tapi kok aku lihat makanan itu aja kayak mual gitu loh, kayak udah mual, nggak mau lihat makanan aja gitu loh. Makanya aduh, jadi aku bisa turun dapur, aku bisa masak dan ngerasain itu enak tuh kayak ya Tuhan, bersyukur banget gitu. Bukan jadinya makan tuh bukan hanya sekedarnya nyam datang ke perut, itu kayak jadinya makan tuh kayak penuh syukur gitu loh. Aduh, ini enak banget rasanya makanan ini gitu loh. Jadi kayak gitu aja sih ceritanya aku. Jadi aku juga bikin video ini buat para dokter, entah di Rusia atau di Indonesia khususnya ya, buat perawat-perawat, buat semua tenaga medis yang benar-benar berjuang di sana, di Indonesia maupun di sini. Kalian itu hebat banget, karena gimana ya, di saat seperti itu tuh mungkin banyak yang takut gitu loh. Jadi dokter tuh kayak penyelamat lah juga gitu loh di dunia. Tentunya Tuhan lah penyelamat yang pertama, tapi yang kedua kayak di dunia ini yang membantu kita itu mereka gitu loh, yang apalagi yang di garis depan. Kalian tuh hebat gitu loh, the best pokoknya. Jadi semangat terus. Dan aku juga bikin video ini gimana ya, kasihan gitu loh para dokter kita yang sudah berjuang, yang sudah jauh dari keluarganya. Habis itu dia sampai mengkesampingkan mungkin rasa takutnya atau gimana demi nolong kita gitu loh. Juga perawat-perawat yang mungkin kelelahan di sana sampai lembur-lembur gitu. Jadi tolong dong, emang sih kalian ya, kalau orang kan beda-beda ya, imun tubuhnya beda-beda. Di satu orang dia nggak ngefek itu, mungkin dia hanya flu. Tapi kalau kena di orang misalnya kayak aku yang nggak kuat, langsungnya jatuhnya ke pneumonia gitu loh. Dan rasanya kena pneumonia tuh emang nggak enak banget. Jadi kalian masih bisa ngehirup napas kayak cuma gitu tuh, benar-benar bersyukur banget gitu loh. Jadi kayak gitu. Makasih banget buat dokter yang sudah berjuang, dokter-dokter dimanapun juga, dan buat perawat-perawat dan tenaga medis semuanya yang di segala bagian, administrator juga dan semuanya. Terima kasih banyak juga buat perjuangannya kalian buat kita semua. Dan tolong juga bagi masyarakat patuhi protokol yang ada. Dan oke, kalau kalian merasa kuat, oke, terserah kalian, tapi jangan dengan rasa kalian begitu, kalian juga merugikan orang lain gitu loh. Terutama kayak nongkrong-nongkrong, anak-anak muda merasa, oh aku kuat loh kok, kenapa? Iya, tapi kasihan lah orang tuanya teman kalian gitu loh. Misalnya teman kalian kena gitu kan, terus dia kenain orang tuanya, kasihan lah mereka gitu loh. Aku loh masih muda gitu, umurku masih 26, tapi tubuhku kena gitu, dan sampai pneumonia gitu loh. Ya gitu aja sih yang aku mau ceritakan hari ini. Sorry panjang lebar, karena aku juga mau kasih taunya secara detail. Tapi kalau ada pertanyaan atau kalian masih nggak begitu ngerti sama videonya aku, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal balesin gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Stay safe tentunya, ikuti protokol yang ada. Pokoknya lindungi orang di sekitar kalian yang kalian sayangi. Oke? Segitu aja dari aku. Bye-bye.